Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat diberikan kesehatan. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dian Guswardani dengan NIM 20110824436. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pentingnya belajar bagi siswa. Lingkup materi yang akan kita bahas ada 5 pokok materi. Yang pertama, pengertian belajar. Yang kedua, tujuan belajar. Yang ketiga, teori-teori belajar. Yang keempat, macam-macam gaya belajar. Dan yang terakhir, yang kelima, strategi belajar yang efisien. Yang pertama ada pengertian belajar. Kalian tahu nggak sih apa sih itu belajar? Nah, belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman sikap, tingkah laku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu yang sedang belajar. 2. Tujuan belajar. Menurut Saud pada bukunya tahun 2008 halaman 171 mengemukakan tujuan belajar sebagai berikut. Yang pertama, belajar bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri antara lain tingkah laku. Nah, misalnya, seorang anak kecil yang belum memasuki sekolah bertingkah laku manja, egois, cengeng, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah memasuki dunia persekolahan, tingkah laku anak tersebut berubah menjadi anak yang tidak cengeng, lebih mandiri, dan dapat bergaul dengan teman-temannya. Hal ini menunjukkan bahwa anak tersebut telah belajar dari lingkungan yang baru. Yang kedua, ada belajar bertujuan mengubah kebiasaan dari yang buruk menjadi baik. Yang ketiga, belajar bertujuan untuk mengubah sikap dari negatif menjadi positif, tidak hormat menjadi hormat, benci menjadi sayang, dan sebagainya. Yang keempat, belajar bertujuan untuk meningkatkan keterampilan atau kecakapan. Nah, belajar bertujuan untuk meningkatkan keterampilan atau kecakapan di sini itu yang dimana semuanya diperlukan usaha dengan belajar yang serius, rajin, dan tekun. Nah, yang terakhir, yang kelima, belajar bertujuan untuk menambah pengetahuan dalam berbagai ilmu. Misalnya, seseorang anak yang awalnya tidak bisa membaca, menulis, dan berhitung menjadi bisa karena belajar. Selanjutnya, yang ketiga ada teori-teori belajar. Teori-teori belajar di sini terdapat 5 teori. Di antaranya yang pertama teori belajar kognitivistik, yang kedua teori belajar humanisme, yang ketiga teori belajar behavioristik, yang keempat teori belajar sibertik, dan yang terakhir yang kelima teori belajar konstruktivistik. Nah, yang pertama itu teori belajar kognitivistik. Teori ini itu menekankan pada gagasan bahwa bagian situasi saling berhubungan dalam konteks situasi secara keseluruhan. Yang kedua, teori belajar humanisme, yaitu proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri peserta didik yang belajar secara optimal. Yang ketiga, ada teori belajar behavioristik. Teori ini menekankan pada apa yang dilihat, yaitu tingkah laku. Selanjutnya, teori-teori belajar yang keempat ada teori belajar sibertik. Nah, teori ini menekankan pembelajaran dapat terjadi di mana dan kapanpun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Pendidik dan peserta didik dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi dalam jarak jauh. Yang terakhir, yang kelima, teori belajar konstruktivistik. Belajar adalah menyusun pengetahuan dari pengalaman konkret atau nyata, aktivitas kolaborasi, refleksi, serta interpretasi.
Materi yang keempat yang akan kita bahas yaitu mengenai macam-macam gaya belajar. Menurut Bobby De Potter dan Mike Hernanki, secara umum gaya belajar dibedakan ke dalam 3 kelompok besar, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar jenis ini menitik beratkan pada ketajaman penglihatan, artinya bukti-bukti harus konkret atau diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dahulu buktinya untuk kemudian bisa mempercayainya. Dapat dilihat pada layar jenis gaya belajar visual seperti itu. Yang kedua ada gaya belajar auditorial. Gaya belajar ini mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Karakteristik gaya belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya, kita harus mendengar baru kemudian kita bisa mengingat dan memahami informasi tersebut. Yang terakhir ada gaya belajar kinestetik. Dapat dilihat pada layar gambar gaya belajar kinestetik tersebut seperti itu. Nah, gaya belajar ini mengharuskan individu yang bersangkutan untuk menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia dapat mengingatnya. Nah, artinya, anak dapat menyentuh barang atau apapun secara real atau nyata agar anak dapat memahaminya. Yang kelima ada strategi belajar yang efisien. Strategi belajar yang efisien. Di sini saya akan menyampaikan 4 macam strategi, diantaranya meliputi yang pertama, menetapkan tujuan atau target. Misal, tujuanmu belajar adalah untuk memasuki perguruan tinggi ternama di Indonesia. Dengan memasuki perguruan tinggi tersebut, kamu harus memiliki nilai yang tentunya mumpuni. Yang kedua, atur jadwal belajarmu agar disiplin dalam menaati jam belajarmu. Misal, dari jam 7 malam hingga jam 8 malam harus belajar. Jangan lupa untuk beristirahat selama 5-10 menit saat kamu sedang belajar. Yang ketiga, buat suasana belajar yang nyaman agar kamu tetap fokus dalam belajar. Yang keempat, membuat ringkasan dari hasil belajar mengenai pokok-pokok penting dalam sebuah buku seperti rumus. Hal ini akan mudah untuk memahami inti dari pembelajaran tersebut. Demikian pemaparan materi dari saya. Jika terdapat salah dalam pengucapan maupun dalam isi materi, saya mohon maaf dengan setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.